Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Edi. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar doanya Mas Edi juga. Wah, Sore hari ini bisa silaturahim, bisa ketemu tatap muka langsung. Setelah sejak 2 tahun kita nggak ketemu langsung ya. kita seruput kopi dulu, Kiai. Jadi ini kesempatan baik. Iya, alhamdulillah. Jadi kita nih nggak ketemu dari kapan, Kiai? Itu awal 2020 ya. Dari Kita ke semenjak Garut COVID itu. ya. Sebelum COVID Sebelum itu. COVID? Kita kan ke Garut dulu masih bebas. Februari ya. Betul. Februari, Akhir dan setelah Februari 2020 sampai ya baru kali ini. Baru kali ini. Kita Biasanya cuma ketemu hanya di media sosial aja kita Iya. bertegur sapa. Dan Sehingga pertama alhamdulillah. kali dihubungi Mas Edi itu saya sangat wah ini seru sekali bisa teman-teman keisi dan Mas Edi ini gitu ya. Kaget nggak? Enggak kaget sih, seneng aja gitu. Iya, Sehingga bisa silaturahmi. alhamdulillah Kiai kita bisa silaturahmi hari ini, dan saya pengen memanfaatkan betul silaturahim yang kita ciptakan hari ini untuk bisa sharing. Iya, betul. Nah, Kita ini sangat mumpung Kiai Hanif ini lagi banyak lagi ada waktu ya hari ini. Betul. Kiai, kesibukannya apa sekarang? Yang pertama, saya khidmah di Darussunnah. Jadi saya mengajar di Darussunnah. Kebetulan saya diamanati sebagai kepala pondok atau lurah pondok dulu istilahnya ya. Mulai tahun kemarin, ini menjabat selama 4 tahun. Ini tahun kedua. Ini tahun kedua? Tahun kedua. Oke. Saya memastikan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Darussunnah, mulai pembelajarannya dan kegiatan-kegiatan sampai kemarin ada COVID itu kan luar biasa ya. Jadi bagaimana mengatur pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan agenda dan juga progres bisa diterapkan dan kita melakukan langkah-langkah antisipatif untuk tidak terpapar COVID gitu. Itu Santri-santri masih di pesantren? kita batasin. Jadi kita Dibatasin, survei oke. dulu wali santri, wali mahasantri kira-kira berapa persen yang direstui untuk balik ke pesantren gitu. Akhirnya kita setiap kebijakan kita survei dulu, kita mintai pendapat, termasuk santri ataupun mahasantri yang diperbolehkan balik ke pesantren. Ini Sebutannya terakhir mahasantri ya? jadi ada dua level di Darussunnah itu. Ada yang santri, ini untuk santri usia SMP SMA, ini 6 tahun di Darussunnah. Kemudian ada yang mahasantri memang jenjangnya S1, biasanya sambil kuliah di UIN dan juga ngaji di Darussunnah. Jadi ada santri, itu adik-adik kecil itu, ada mahasantri yang kakak-kakaknya yang sudah mahasiswa. Oke, jadi ada santri, ada mahasantri. Iya, betul. Itu Nah, kesibukan saya pertama. kenal Kiai Hanif Iya. ini nggak baru aja ya, tapi sudah lama, dan memang Kiai Hanif ini terkenal dengan keproduktifannya, terus juga terkenal dengan keistiqomahannya. Kiai, boleh kasih kita tips dan trik menjadi orang yang komitmen, menjadi orang yang istiqomah. Itu bagaimana, Kiai? Sebenarnya juga nggak gitu-gitu amat sih, Mas. Tapi satu hal yang dulu saya pegang betul dari guru-guru saya bahwa istiqomah itu ya karomah yang paling tinggi adalah istiqomah gitu. Oke. Jadi bagaimana kita melakukan hal yang mungkin kecil, sederhana, tapi continue terus-menerus. Itu lebih baik daripada kita melakukan sesuatu yang besar, tapi setelah itu tidak melakukan lagi begitu. Nah, sehingga istiqomah ini konsep di pesantren yang ingin saya aplikasikan dalam kehidupan saya dimanapun saya berada, baik di kampus ataupun di pesantren ataupun menjalani kehidupan sehari-hari. Yang penting baik itu harus kita continue kita lakukan, termasuk mungkin kajian-kajian online, kemudian mungkin termasuk juga ngupload catatan-catatan singkat diskusi di media sosial. Itu saya lakukan Dan tiap itu hari. bagian dari kegiatan literasi pesantren. Ya, betul. Nah, saya sempat beberapa kali ngelihat postingan-postingan soal literasi pesantren. Ini kegiatannya seperti apa sih, Oh Kiai? ya,
Jadi literasi pesantren ini diinisiasi oleh Forum Basul Masail Pondok Pesantren se-DKI, Banten dan juga Jawa Barat. Dan Mas Hanif terlibat di Saya situ? terlibat di situ. Nah, programnya berupa literasi pesantren yang ingin kita sampaikan ya apa yang dimiliki pesantren untuk masyarakat umum. Ya salah satunya kan model pengajian berbasis kitab kuning. Sehingga salah satu bentuk konkretnya kita mengumpulkan gus-gus atau putra kiai ya, atau neng-neng itu, ataupun santri-santri senior, dan diselingi beberapa kiai yang sudah senior untuk gabung bareng ngaji berbasis dengan kitab kuning yang ada di pesantren itu, terus kita share lewat Facebook begitu. Jadi tiap hari ada jadwal, jadi nggak pernah kosong. Oke. Itu salah satunya. Menarik sih, literasi pesantren ya. Ya betul. Dan sampai sekarang jalan? Ya jalan. Itu tetap, karena semakin hari semakin banyak yang support. Nah, misalnya kemarin ada yang dari Mesir itu ya menawarkan diri untuk bikin vlog ziarah ke makam-makam ulama. Misalnya kemarin yang sudah itu makamnya ulama Imam Mesir. Iya, yang terkenal di Indonesia. Misalnya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu di pesantren sudah bukan sesuatu yang tabu ya, hampir tafsir Jalalain itu salah satunya kan karya Imam Suyuti. Terus dulu saya di pesantren tuh ngaji kitab ada Alfiyah Suyuti dalam kajian ilmu hadis, itu juga karya Imam Suyuti. Nah, pas waktu dulu di pesantren saya di Kediri sana, di Ringin Agung itu belum tahu Imam Suyuti orang mana, terus asal daerahnya mana kurang begitu tahu gitu. Tapi ketika alhamdulillah 2018 itu saya dapat program ke Kairo, baru tahu kalau Imam Suyuti itu orang Kairo, makamnya di tengah kota Kairo itu gitu. Nah, sehingga ini di literasi pesantren itu bagaimana makam-makam ulama-ulama kita itu bisa di-vlogkan sehingga bisa diakses oleh masyarakat umum, bagaimana ulama-ulama yang kitabnya sampai sekarang itu kita baca, ini makamnya gitu, supaya lebih nyambung lah secara rohaniah ya kalau pesantren gitu. Iya, jadi tradisi ziarah sekalipun di tengah kondisi pandemi seperti ini pun harus tetap jalan ya. Jadi istilahnya apa? Ziarah virtual gitu. Ya, betul, salah satunya itu. Nah, literasi pesantren selain Forum Basul Masail DKI Banten itu saya juga aktif di lembaga Basul Masail yang PJNU Tangsel ya, yang itu melakukan hal yang sama. Jadi kita pengennya banyak titik-titik yang bisa kita gerakkan bersama supaya media-media sosial kita itu ya dipenuhi dengan hal-hal yang positif gitu. Dan dunia pesantren ingin berkontribusi dalam hal itu, sehingga selain di literasi pesantren itu juga ada NU Tangsel mengaji, itu juga ustadz-ustadz sudah kita jadwalkan. Jadi setiap hari selama seminggu itu pasti ada, tidak ada hari yang kosong gitu. Meskipun cuma ya 60 menit atau 90 menit gitu, tapi kita lakukan secara tetap online gitu. Oke, jadi semuanya dilakukan secara virtual, ya. Bahwa pandemi ini membuktikan ya, sekalipun pandemi ya, tapi tidak menyurutkan semangat untuk tetap mengaji. Betul. Dan ya inilah salah satu produktivitas yang dijaga oleh Kiai Hanif. Nah, Kiai ini saya kenal selain produktif ya, istiqomah atau komitmen, juga terkenal orang yang cinta ilmu, love of learning, suka belajar. Mungkin ini yang mau saya tanya deh di sini nih. Dulu Kiai Hanif nih kuliah pertama di mana? Pertama di UIN, fakultasnya di Dirosat Islamiyah. Itu 2009 ya. 2009. Kemudian 2000 kuliah lagi. Ya, 2013 itu ngambil program double degree namanya ya. Itu di FISIP, ilmu politik, sama-sama di UIN juga. Di Jakarta. Terus selesai dari UIN yang Fakultas Dirosat Islamiyah itu 2013. Nah, ijazah itu saya pakai untuk daftar di Sekolah Tinggi Filsafat Driakarya, ngambil ilmu filsafat. Jadi agak zigzag memang begitu. Nah, terus jadi multidisiplin ilmu ya? Ya, zigzag ilmu itu tadi. Nah, terus yang FISIP selesai 2018 itu FISIP ini jurusan apa? Ilmu politik. Ilmu politik. Terus nyambung yang ini di UI itu yang ilmu politik juga. Begitu. Di UI FISIP juga. Jadi sempat pertama studi di Dirosah Islamiyah. Betul. Terus
ke FISIP ambil ilmu politik Iya. dan kemudian belajar ilmu filsafat. Ya, di Akarya. Oke, dan sekarang magister di UI. Universitas Indonesia ambil FISIP. Fisik. Kenapa FISIP? Karena saya Kiai. terinspirasi oleh Yai Sahal Mahfud ya. Oh, oke. Iya. Bagi saya itu salah satu inspirasi ya, di mana santri juga harus memahami dan mempelajari ilmu-ilmu sosial Oke. supaya kitab kuning itu bisa didialogkan terus-menerus dengan realita masyarakat, dekat dengan masyarakat, memberikan solusi. Nah, ini menarik. Itu salah satunya konsep beliau tentang fikih sosial itu. Nah, selama di pesantren saya di Ringagung 2001 sampai 2009 itu kitab kuning sudah saya pelajari dalam artian gitu. Meskipun tetap terus belajar ya. Tapi dalam artian tradisi-tradisi keilmuan pesantren saya sudah menyerap itu. Tapi tradisi ilmu-ilmu sosial belum saya dapatkan. Sehingga ketika saya memutuskan ke Jakarta, kuliah di UIN sambil juga nyantri di Darussunnah yang fokus ke hadis, bagi saya awal-awalnya itu ini kayak melanjutkan apa yang sudah saya lakukan di Kediri dulu. Nah, sehingga saya harus bagaimana bisa masuk di fakultas-fakultas umum, salah satunya di FISIP itu supaya saya bisa secara terstruktur dan secara baik mempelajari ilmu-ilmu sosial. Nah, itu salah satu hal yang ingin saya pelajari secara mendasar sehingga nanti bisa saya padukan antara kitab kuning dan juga perspektif-perspektif ilmu sosial begitu. Itu mungkin salah satu hal yang mendasari mengapa saya mengambil ya dua studi yang mungkin rumpun ilmunya berbeda. Tapi kalau melihat sosok Yai Sahal, di mana dua hal ini bisa disatukan dan bisa lebih produktif, menawarkan sesuatu yang solutif, sesuatu yang progresif, itu yang bagi saya sesuatu banget gitu. Sesuatu banget Sesuatu ya. banget. Ya. Apalagi ya inilah tantangan kita sebagai generasi milenial sebenarnya gitu. Ya. Jadi harus bisa adaptif ya. Adaptif itu menyesuaikan juga gitu ya. Kiai gitu, bisa menyesuaikan dengan situasi, kondisi, tantangan yang kita hadapi sekarang ini gitu. Dan itu keren sih. Keren. Ya ini langkah kecil aja Mas, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Itu belajar mulu nggak pusing, Kiai? Bagi saya belajar sebuah kenikmatan. Oh iya. Jadi, justru pusing kalau nggak belajar. Ya betul. Gitu ya? Kalau ada hal-hal yang bikin nggak mood itu saya udah Pusing kalau nggak belajar. langsung buka buku aja. Karena kalau dengan membuka buku, membaca buku itu kayak permasalahan itu sudah larut dengan sendirinya gitu. Kita larut dengan buku. Jadi bagi saya belajar bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang membebani kita, tapi itu sebuah kenikmatan tersendiri. Gitu. Jadi kenikmatan atau kebahagiaan orang tuh memang beda-beda ya. Kayak kita mungkin nggak kenikmatannya nggak belajar gitu ya, tapi main games. Kalau udah main games plong gitu. Tapi Ustadz Hanif keren, sampai sekarang masih concern di dunia literasi, apalagi sekarang mengembangkan literasi yang disebut tadi, literasi pesantren. Tantangan pesantren hari ini, Mas Hanif udah berapa lama di Darussunnah? Kalau di Darussunnah sejak 2009 ya. Tapi kalau masuk di dunia pesantren sejak 2001. Jadi saya meninggalkan rumah itu sejak lulus SMP ya. Saya orang Sragen dekat Solo, kemudian lulus SMP saya ke Kediri. Itu waktu lulus SMP masih kecil juga ya. Nah, sejak sekarang saya belum pulang kampung istilahnya gitu. Masih bagaimana mencari bekal keilmuan, baik ilmu-ilmu agama ataupun ilmu umum. Jadi total sudah berapa lama? Berarti ya sudah berapa? 20 tahun ya. 20 ini kan tahun di Darussunnah. Kalau di Darussunnahnya nyantri sudah 20 tahun. Betul. Di Darussunnahnya berapa tahun? Sekitar 11 tahun berjalan ini. 11 tahun. Ya. Iya, makanya kalau teman-teman tadi mungkin dengernya bingung ya, wah ini Bang Edi manggil Kiai, Mas gitu. Karena ya Kiai Hanif ini selain guru saya, ya beliau juga teman nongkrong saya gitu. Jadi kalau nongkrong kita manggilnya Mas. 20 tahun nyantri itu bukan waktu yang singkat ya, Kiai. Bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama. Makanya begitu saya minta izin
Mas Hanif, saya mau manggil Mas Hanif Kiai aja gitu, karena memang beliau sudah layak dipanggil Kiai. Tapi bagi itu nggak usah dijawab. Oke. Nggak usah dijawab. Oke. Saya ingin bertanya gini aja, Kiai. Tantangan pesantren hari ini pasti berbeda lah dengan betul. tantangan pesantren dulu ya. Iya, betul. Apalagi di Darussunnah semenjak almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub berpulang ke rahmatullah. Betul. Apa tantangannya, Kiai? Mungkin sesuai levelnya tadi ya, kalau dari jenjang santri yang masih SMP SMA, mungkin tantangan kita adalah bagaimana tradisi keilmuan Islam yang berbentuk kitab kuning itu bisa diajarkan dengan mudah, dengan bahasa-bahasa kekinian, sehingga generasi kita itu memahami dan membaca literatur kita itu tidak dengan berat, tapi sesuatu yang fun. Nah, itu tantangan bagi asatid-asatid yang ada di Darussunnah, bagaimana menyajikan nahwu shorof, kemudian fikih, usul fikih, tafsir, itu dengan metode-metode sesuai dengan dunia anak sekarang. Karena kan mau nggak mau itu gimana itu? Apa stand up komedi dulu atau bagaimana strateginya? Strateginya kita memang banyak untuk menimba inspirasi ya dari beberapa pesantren, dari beberapa komunitas-komunitas guru, supaya bisa kita serap tanpa kita kehilangan jati diri sebagai pesantren gitu. Jadi metodenya boleh kita sesuai dengan perkembangan, tapi konten yang kita ajarkan ya itu ilmu dasar kita yang harus diterima dengan baik oleh generasi santri. Ini bagi santri level SMP SMA tadi ya. Kalau yang jenjang mas santri, kami kira tantangannya adalah bagaimana mereka itu nanti bisa menjadi kader-kader ulama, dai-dai muda yang tentunya memiliki spirit kebangsaan, kemudian bisa mendakwahkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin itu dalam konteks kekinian, diterima oleh masyarakat banyak, masyarakat luas, sehingga sunnah-sunnah Rasulullah, pesan-pesan Islam itu bisa menginspirasi banyak orang. Nah, ini tentunya nggak mudah ya, dalam artian bagaimana kitab-kitab kuning yang dikaji di Darussunnah itu nanti bisa disampaikan oleh santri kita atau alumni kita dengan metode kekinian, dengan bahasa kekinian, dan responsif terhadap isu-isu yang sedang berkembang gitu. Itu mungkin salah satu tantangan yang sering kita obrolkan, bagaimana kita bisa merumuskan langkah-langkah strategis supaya nanti santri kita ataupun santri kita juga cakap bisa mendakwahkan nilai-nilai Islam itu sesuai dengan zamannya gitu. Karena prinsip yang salah satu ditinggalkan Kiai Ali Mustafa Yaqub adalah kita kuat dalam berprinsip ya, kemudian kokoh dalam akidah, kemudian ada yang ketiga adalah layyinun fil ada. Layyinun fil ada itu kalau bahasa kitanya fleksibel untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman kita. Jadi kita secara prinsip kuat, tapi bagaimana prinsip ini disampaikan kepada orang lain itu harus dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang santun, cara-cara yang tidak memaksakan, cara-cara yang tidak menghakimi orang lain. Nah, itu salah satu prinsip yang diwariskan oleh beliau gitu, menghargai keragaman, menghargai kebudayaan lokal. Itu salah satu hal yang ditinggalkan oleh beliau. Nah, salah satu yang saya ingat betul ketika sekitar tahun 2014 saya dikirim ke Papua, itu dipanggil. Jadi Kiai Hanif pernah dikirim ke Papua? Iya, selama sebulan di sana. Dai di sana. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Papua Barat? Saya Papua Barat, di Kaimana tepatnya. Saya di sana 1 bulan. Sebelum berangkat kita dipanggil ke dalam beliau, kemudian dipesani bahwa nanti kalau apa pesan Kiai? Menyampaikan, ya salah satu pesannya adalah kita nanti sudah berada di tengah-tengah masyarakat, jangan engkau peruncing perbedaan yang sudah ada, tapi bagaimana kamu bisa menyatukan itu. Jangan memaksakan pendapat sehingga menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat yang kamu dakwah itu. Sebagai contoh gini Mas Edi ya, kalau kebanyakan kita orang Indonesia saya dengar itu langsung teduh. Ya, bermadzhab Syafi'iyah kan subuh kita biasa pakai kunut. Kemudian kalau kita mohon maaf NU itu kan biasanya untuk menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal kan harus ru'yah. Tidak sekedar hisab. Tapi oleh Pak Yai kita dipesenin kalau nanti tempat kamu itu masjidnya kebanyakan
jamaahnya adalah Muhammadiyah, kamu juga nggak perlu kunut untuk menghormati, untuk tenggang rasa, karena masjid itu sudah bertahun-tahun tidak biasa dengan kunut. Ini hanya ada ustadz sebulan aja terus berani kunut, ini pasti menimbulkan suatu gejolak gitu. Nah itu salah satu hal yang bagi saya juga oh begini ya cara model dakwah beliau. Ya. Betul. Meskipun kita tiap hari di Darussunnah ya pakai kunut gitu, tapi kalau sudah di masyarakat toh kunut menyesuaikan, bukan sesuatu yang menjadi rukun sholat gitu. Tanpa kunut pun sholat juga sah. Nah itu yang dimaksud Kiai Hanif tadi bilang fleksibel ya, dalam betul, penyampaian. Dalam penyampaian tadi. Oke. Wah ini menarik sekali Kiai. Ya itu salah satu yang saya waris dari beliau. Kangen gak sih Kiai? Ya. Ke almarhum. Secara rohani sebenarnya beliau tidak pernah jauh dari kita. Dalam artian apa yang beliau wasiatkan senantiasa itu menjadi pemandu gerak-gerik kita setiap hari dalam menjalankan roda organisasi berikutnya di Darussunnah gitu ya. Dan sehingga meskipun secara jasad kita berpisah, tapi secara rohani kita senantiasa dekat dengan beliau gitu. Kiai Hanif sering ngobrol dengan beliau waktu beliau masih hidup. Ya, kalau ngobrolnya kalau ada hal-hal yang penting terkait dengan pesantren, biasanya kita dipanggil ke dalam beliau, kemudian diberi arahan-arahan, modelnya begitu cara komunikasinya. Bahkan sampai beliau itu sangat detail sekali, khususnya di kebersihan ya banyak hal, salah satunya kebersihan yang bagi saya ini menarik gitu, sehingga pesantren yang mungkin oleh banyak orang dikesankan kumuh, tempat gudikan dan lain sebagainya itu tidak terusnya nggak ada. Karena memang kontrol dari Pak Kiai dulu sangat intensif sekali, sampai beliau itu memastikan bahwa tempat-tempat sampah itu ada di tempatnya masing-masing. Kemudian cara membuang di tempat sampah itu juga diperhatikan beliau. Kalau ada tempat sampah yang sudah penuh tapi belum dibuang oleh mahasiswa santri, itu langsung dimarahi, kita langsung dipanggil siapa yang tugas hari ini, langsung sedetail itu. Nah ini terkait kebersihan, jadi banyak asumsi masyarakat sampai hari ini soal kebersihan itu lebih spesifik ke perempuan. Iya. Ya, betul. Nah tapi oleh Kiai Ali Mustafa Yaqub almarhum tidak diberlakukan seperti itu. Tapi semua orang harus bisa. Semua orang harus karena beliau hidup dulu bersih. Betul, dulu pernah cerita harus bisa menjaga kebersihan betul, itu ya. Bapak dulu nggak bisa belajar dengan tenang kalau ruangannya belum bersih. Itu yang terngiang ke kita, sehingga kita belum mulai ngaji kalau lingkungan atau tempat kita itu belum rapi dan belum bersih. Pasti banyak hal lah yang dikangenin dari almarhum ya. Ya, betul. Ya, dan ya jangankan Mas Hanif gitu, saya aja yang interaksinya jarak jauh, tidak sedekat Mas Hanif, tapi saya juga merasa kehilangan. Dan ya, tapi saya ada apa ya, ada rasa syukurnya juga gitu ketika mendengar nama Darussunnah. Justru sepeninggal almarhum nggak redup, nggak redup. Tapi malah semakin menyala, semakin hidup. Makanya ya saya appreciate lah dengan kekhidmatan, pengabdian yang dilakukan oleh Kiai Hanif ini gitu. Nah Kiai, ini nyantri udah 20 tahun. Belajar nggak cuma satu program studi. Ya, tapi ada 3 program studi dan bahkan sekarang lagi ngambil magister ilmu politik pula gitu. Ini ada endingnya nggak sih? Atau terus aja mengalir? Iya betul. Kalau prinsip yang saya waris dari Pak Yai juga, ya Mustafa Yaqub. Ini nggak apa-apa saya nanya ini ya. Betul, nggak apa-apa. Ini penting saya share. Itu beliau punya prinsip bahwa nahnu tulabul ilmi la yaumil qiyamah. Kita itu adalah pelajar sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Itu maksudnya untuk apa? Memotivasi kita bahwa belajar itu nggak ada habisnya. Itu yang senantiasa diulang-ulang beliau. Selain juga prinsip untuk senantiasa menulis. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Kamu jangan pernah mati sebelum meninggalkan karya tulis. Nah, wala tamutunna illa wa antum katibun. Jadi jangan sampai mati. Jangan meninggal, bro. Jangan mati sebelum punya tulisan.
gitu ya. Ya, itu salah satu ideologi yang beliau wariskan. Bikin buku guys, bikin buku. Ya, ya. Nah, sehingga kalau ditanya apakah ada endingnya, kami kira nggak ada endingnya. Selama kita masih bisa bernapas, ya kita harus belajar, apapun itu bentuknya. Kalau masih ada jenjang formal yang bisa kita tempuh, kita tempuh. Karena dulu Pak Yai Mustafa Yaakub juga yang membuat saya itu benar-benar masih terkiang betul. Itu ketika beliau selesai S3, itu belum menyatakan bahwa seandainya masih ada jenjang S4, saya akan kuliah lagi, gitu. Saya akan kuliah lagi karena Islam itu akan baik, Islam akan berkualitas kalau memang penganutnya itu gemar belajar sebagaimana generasi-generasi dulu. Islam berjaya ya karena orang-orangnya gemar dengan ilmu. Bagaimana bisa? Saya tersentuh sekali dengan statement ini. Saya asli tersentuh sekali, Kiai. Terima kasih sudah ngingetin saya gitu. Jadi saya sebenarnya sedang ada di titik yang saya terus atau enggak ya. Oh, oke. Ini S3-nya ya. Iya, tapi ketika statement itu keluar dari Kiai tadi, ya itu mengingatkan saya kembali dan menghidupkan semangat saya untuk ya lanjut berarti kan gitu. Lanjut, betul. Kiai tadi kan bilang udah lama nggak pulang kampung. Kangen kampung. Kangennya iya. Dan saya terus kapan pulangnya? Saya mendedikasikan diri di akhir tetap bagaimana saya bisa bermanfaat untuk daerah saya begitu ya. Karena kita selama ini merantau jauh-jauh kan juga cari ilmu ya. Nanti kita kembali ke daerah kita gitu. Kalau ditanya kapan ya belum ada jawaban yang bisa saya utarakan karena sekarang juga masih asik-asiknya saya studi gitu. Ya Allah. Meskipun udah 20 tahun ya, tapi tanpa terasa ya. Tapi sekarang ini proses kebahagiaan itu ya di prosesnya itu sih Mas. Iya betul. Itu kebahagiaan, membaca buku kebahagiaan, ngerjain tugas pun juga kebahagiaan. Iya, yang saya rasakan, ini bagian ini lucu ya. Yang saya rasakan begini Kiai, ya kalau di podcast Gen Islam Cita begini Kiai, ada ketawanya. Ya. Parah ya. Kayak gitu, tapi gimana? 20 tahun itu yang seperti tadi kita sudah diskusikan ya, bukan waktu yang singkat. Itu sangat lama gitu. Dan Mas Hanif, Kiai Hanif ini bisa melewati itu semua dengan baik gitu. Ya. Tantangannya bukan tantangan lah. Hal yang paling seru Kiai Hanif selama 20 tahun nyantri itu apa yang paling seru di antara yang seru-seru? Mungkin semuanya paling seru semua mungkin Mas ya. Kalau dulu di Kediri misalnya ya, sejak kecil itu saya sampai sekarang merasa bersyukur pernah hidup di pesantren. Itu dimana sejak kecil saya dilatih untuk hidup mandiri ya. Kemandirian. Selama 9 tahun itu saya masak sendiri, belanja sendiri, benahin kompor sendiri, harus ngatur uang jajan sendiri, harus mengatur jam belajar sendiri, setoran hafalan ke ustadz-ustadz sendiri, begitu. Juga aktif di organisasi dan lain sebagainya itu. Tapi itu sangat-sangat terkenang bagi saya ya, dimana prinsip-prinsip untuk bisa memaksimalkan waktu, hal-hal yang positif, jangan yang tidak ada manfaatnya, itu bagi saya di pesantren memberikan itu ya. Kemudian di pesantren model ilmu yang diberikan itu hampir semua ilmu dikasih, ilmu-ilmu dasar itu semuanya dikasih, mulai dari fikih, usul fikihnya, nahwu sharafnya, ilalnya, tarikhnya, tafsirnya, semua dikasih. Nah, sehingga dari perjalanan itu sebagian teman menanyakan kenapa kuliah kok jurusannya zigzag. Bagi saya itu mungkin pengaruh dari dulu di pesantren, saya terbiasa mengonsumsi beragam ilmu ya. Sehingga dari situ saya memiliki semacam habitus gitu untuk menikmati keragaman kekayaan pengetahuan yang ada. Tentunya perlu dicarikan titik-titik temu begitu untuk merajut sesuatu yang baru. Tadi yang contoh di awal antara fikih sama sosial jadi fikih sosial begitu. Kemudian tadi saya kaitannya dengan ilmu politik, bagaimana ilmu politik
bisa bermanfaat bagi kita untuk memahami realita politik secara baik, kemudian memasukkan nilai-nilai luhur agama ke situ. Bukan berarti mempolitisasi agama, bukan, tapi bagaimana agama bisa memandu politik gitu. Sehingga mau nggak mau ya ilmunya harus kita pelajari satu persatu dulu sebelum kita sintesiskan gitu. Begitu juga filsafat. Mungkin sebagian teman-teman dulu menanyakan ke saya, loh kamu belajar filsafat memang nggak khawatir kalau nggak sholat nanti? Loh, orang nggak sholat itu nggak karena belajar filsafat aja. Karena males. Gitu. Kenapa filsafat yang disalahin? Ya guys, karena males. Karena malas ya kan. Karena dulu ulama-ulama kita belajar filsafat, tapi sholatnya juga khusyuk juga. Imam Ghazali juga pakar filsafat, Ibnu Rus juga pakar filsafat. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan sederhana dari masyarakat sebenarnya. Nah itu perlu kita luruskan, gitu Mas. Nah, sekali lagi balik tadi apa yang paling menarik, salah satunya adalah punya kebiasaan atau habitus yang terbentuk di diri saya untuk mengonsumsi banyak literatur, disiplin ilmu, kemudian nanti menyatukannya. Itu satu hal yang mungkin menarik yang selama 20 tahun itu saya hidupi. Oke, jadi values yang paling menarik itu ya kayak Hanif betul-betul belajar kemandirian di situ. Betul. Berarti belajar hidup mandiri tanpa orang tua itu dari tahun berapa, kayak Hanif? Ya 2001 itu. 2001. Lulus SMP itu. Orang tua tapi masih ada? Masih ada. Nah sekarang kalau ditanya kangen nggak kangen, tetap kita di pesantren kan punya prinsip birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua. Jadi hampir tiap hari saya itu juga callan dengan orang rumah gitu, dengan kakak, dengan keponakan, dengan bapak ibu, itu senantiasa itu tiap hari. Cukup. Jadi ya sementara cukup gitu ya, sementara cukup karena kita juga harus membagi dengan yang lain. Tapi kalau waktu-waktu liburan saya sempatkan untuk pulang, berkunjung dengan tentunya bapak ibu ke keluarga-keluarga. Ke Solo kayak. Iya betul. Itu saya tetap begitu. Sampai ya ziarah ke makam-makam kakek nenek saya yang dulu masih ada 2 nenek saya. Waktu meninggal saya belum bisa kesempatan untuk menghormat langsung karena memang masih belajar ya, dan dulu tidak mudah mendapatkan izin untuk pulang kalau waktu belajar di Darussunnah. Kalau di Kediri kan jauh juga, jadi nggak memungkinkan ketika mendapatkan kabar bahwa kakek atau nenek meninggal saya pulang kan nggak mungkin gitu. Nah salah satu bukti bakti saya itu wujudnya ya kalau sekarang liburan pulang ke rumah ya saya ke makam beliau, saya doakan dari situ. Jadi birrul walidain itu bisa diwujudkan dalam banyak bentuk. Betul. Tapi orang tua support. Orang tua mendoakan yang terbaik begitu. Dan ini pilihan Kiai Hanif. Betul, pilihan. Dan Kiai Hanif sudah yakin dengan pilihan ini. Betul. Dan menikmati itu. Luar biasa, keren. Kalau apa ya, Kiai, saya boleh nggak ya sharing soal ini? Biasanya kalau yang lain tuh saya lihat ada endingnya gitu. Tahun berapa? Oke. Kalau Kiai? Kalau ditanya tahun tadi udah dari awal tadi Mas ya. Tapi mungkin ini apakah sudah takdir atau bagaimana? Saya punya guru-guru itu rata-rata mungkin kalau lebih spesifiknya nikahnya itu terlambat. Karena sedang mencari ilmu. Dulu saya yang di pesantren Kediri itu pendiri utamanya Yai Nawawi namanya, atau biasanya disebut dengan Mbah Nawawi. Itu beliau juga tanda petik hampir usia 40-an. Itu baru selesai mondok kemudian berkeluarga mendirikan pesantren. Terus Yai Abdul Karim Lirboyo itu juga sama. Hampir sudah 50 tahun itu baru selesai mondok terus baru nikah. Terus Yai Ali Mustafa Yaakob itu 35 baru balik dari Arab Saudi, itu nikahnya 38. Oh, Kiai Ali Mustafa Yaakob nikahnya 38. Ya, nah bagi saya mungkin ini sudah jodoh saya ya. Nggak usah khawatir Kiai. Hemis Daud bisa dapatin Raisa itu usia 37 tahun. Hemis Daud. Jadi kalau mau dapetin kayak Raisa. Tapi kan orientasinya bukan itu. Oh iya. Orientasinya bukan itu. Iya. Tapi ya Kiai Ali Mustafa Yaakob menikah di usia 38. Iya.
ya Hemis Daud itu menikah di usia 37 Oke. dan dapat Raisa. Oke. Nah dulu di tradisi pesantren begini Mas ya. Ada salah satu referensi yang baik sekali itu dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Buhuda ya, itu judulnya Al Ulama Al Uzab. Ulama-ulama Tapi sebentar, yang jomblo itu. Kiai kenal Raisa Ya. nggak? Ya tahu. Kenal ya? Ya Alhamdulillah. kenalnya enggak lah. Enggak. Tapi tahu kan Raisa Tahu, gitu. ya masih update tentang dunia-dunia luar Mas. Iya, karena Kiai juga main sosial Ya, media betul, juga kan. betul. Nah terkait Keren media ya. sosial itu saya Mas terinspirasi oleh Gus Mus ya, di mana beliau itu menekankan kiai yang paling pertama menggunakan Twitter itu ya saya. Mungkin saya dibilang oleh sebagian orang kiai kok main Twitteran, tapi bagi beliau ini dakwah yang harus kita lakukan gitu. Media sosial ya kiai harus ada di situ. Problem-problem apa yang ada di situ bisa direspon. Nah sehingga kan kalau di saat sekarang Gus Mus punya akun di mana-mana dan itu sangat bermanfaat. Nah, bagi betul. Saya mungkin ada sebagian orang ini Ustadz kok media sosialan, tapi bagi saya itu nggak masalah. Yang penting media sosial saya tidak berisi hoax, tidak berisi ujaran kebencian, tapi sebaliknya berisi catatan-catatan keilmuan, hal-hal yang itu positif. Keren Kiai. Gitu. Saya nggak pernah nggak like postingan Kiai Hanif tuh. Saya selalu likes gitu. Kecuali postingan-postingan saya, mungkin hanya beberapa postingan aja yang di like sama Kiai gitu. Dan saya paham selera Kiai gitu. Karena postingan saya beragam ya. Kalau Kiai Hanif kan postingannya, wih, sudah kelihatan lah, sudah tahu orang kontennya seperti apa gitu, dan saya sangat menikmati. Betul kata Kiai Hanif bahwa selama postingan-postingan kita di sosial media tidak mengandung ujaran kebencian, provokasi dan lain sebagainya, ya kenapa enggak kita jadikan ladang untuk apa? Berdakwah itu. Iya, spreading love gitu ya. Kan cinta. Iya. Kan gitu kayak Hanif, dan ini juga yang sebenarnya jadi perhatian gerakan Islam Cinta kayak gitu. Jadi kita nih lagi berpikir tuh gimana gitu ya agar dai-dai ini juga bisa terampil, bisa militan di sosial media gitu. Kadang ada yang pengen mencoba tapi mereka tidak menguasai secara teknis kayak gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat Kiai Gerakan Islam Cinta ini berkolaborasi dengan Peace Generation, juga dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM, UIN Jakarta dan Merit Indonesia untuk bersama-sama membuat satu program namanya Akademi Digital untuk Dai Muda. Dan 30 dai terpilih nanti ya mudah-mudahan bisa merepresentatifkan dai-dai muda yang lain untuk bisa sama-sama membuat konten-konten atau narasi yang menyejukkan ya di sosial media gitu. Jadi saya pengen banget gitu Mas Hanif tuh nggak cuma sendirian gitu. Ada Hanifuddin yang lainnya juga gitu, yang kemudian bisa dengan penuh komitmen, terus kesadaran diri bahwa apa yang dilakukan itu juga baik dan terus dilebur lah gitu, hingga dampaknya bisa luas kayak gitu. Hanif. Acaranya bagus itu, kami kira itu program-program strategis ya, yang harus banyak dilakukan oleh banyak pihak gitu, sehingga dan ini harus jadi perhatian semua. Betul. Dunia pesantren setahu saya juga sudah mulai memahami itu Mas. Jadi hampir tiap pesantren punya tim kreatif gitu ya, bagaimana mendakwahkan yang diawali literasi pesantren. Salah satunya dai-dai muda yang selama ini belajar lama di pesantren itu juga harus dibiasakan dengan saluran atau kanal-kanal dakwah era sekarang gitu. Salah satunya ya mulai di YouTube ataupun di Facebook ataupun di podcast, itu kan wasilah untuk bagaimana kita terus mendakwahkan narasi-narasi Islam yang santun, Islam yang rahmatil alamin, Islam yang progresif,
Islam yang keren, yang maju, Islam yang berperadaban gitu. Tidak Islam yang terpecah belah, saling mengolok-olok, Islam yang saling Kolot. ejek sana ini gitu, betul. Tidak adaptif terkait dengan perkembangan, merasa sudah benar sendiri. Nah, itu kami kira narasi-narasi itu perlu senantiasa disuarakan di banyak kanal-kanal saluran-saluran media kita gitu. Islam yang keren. Betul. Setuju Kiai Hanif dengan ungkapan itu. Betul, betul. Islam yang keren gitu. Jadi banyak ya adalah ada statement yang saya dapat gitu bahwa Islam tuh sekarang ini masih dirasanya ya agama kolot aja gitu. Agama kolot ya, padahal nggak gitu juga ya. Betul, betul. Justru malah Islam itu bisa sangat lentur, ya adaptif dengan segala tantangan zaman, dengan segala perubahan zaman. Betul, gitu. betul. Kayak gitu. Dan ya alhamdulillah Kiai Hanif dan kawan-kawan sudah melakukan itu. Di gerakan Islam Cinta juga alhamdulillah sudah melakukan itu. Oke. Kayak gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana keistiqomahannya aja kan gitu. Ya. Oke. Kiai Hanif pernah ngerasa bosan atas pilihan yang sudah diputuskan ini? Iya, kalau selama ini, kalau mungkin bosan secara manusiawi mungkin wajar ya Mas ya. Iya. Tapi setahu saya juga tidak membuat kebosanan itu lantas berhenti. Oke. Itu mungkin poin pentingnya ya. Dan tadi sudah saya sampaikan di awal ya, karena menikmati tadi, kayaknya nggak ada habis-habisnya dan nggak ada henti-hentinya, sehingga ya nggak ada bosan-bosannya begitu. Itu satu hal. Kayak contoh misalnya kalau kadang ada kayak tadi malam kan ada rapat dengan Kemenak itu di BSD sana ya. Itu mungkin masih semalam agenda untuk nginap di hotel itu. Tapi karena agenda di pesantren saya ada diskusi malam dengan teman-teman mahasiswa itu membahas bukunya Pak Mulim Siri, dosen di Amerika itu yang Islam historis. Paling nggak di situ akan hadir 20-an mahasantri. Saya pulang gitu, izin pulang duluan untuk mengejar diskusi malam itu. Tidak menghabiskan jatah untuk menginap di hotel ya, tapi saya milih pulang untuk diskusi tadi malam sampai hampir jam 1 malam. Kemudian kita mulai ngaji lagi, setelah subuh sudah harus ngaji lagi, sehingga bagi saya ini sesuatu yang tidak membosankan tapi sesuatu yang mengasihkan. Iya, saya tahu banget lah teman-teman ya bahwa Kiai Hanif ini kita pernah roommate ya waktu di Garut. Oh iya. Dan luar biasa bro. Kamar Jam 2 Mas Hanif kemana ya? Dia udah melipir tahajud. Terus ba'da subuh mudzakarah ya, belajar. Jadi luar biasa. Itu mengamati ya, diam-diam Mas Edi mengamati. Saya mengamati dan semua itu dilakukan senyap. Artinya Mas Hanif ini betul-betul menghormati saya yang posisinya waktu itu sedang tidur. Masih capek. Iya, saya nggak tahu gerakan Mas Hanif itu kemana, di mana gitu ya. Tapi kemudian saya lihat, wih, Mas Hanif. Dan selalu kayak begitu Mas Hanif. Hari-hari selalu kayak gitu. Iya, ya selama ini yang bisa saya lakukan sebatas masih itu. Luar biasa. Bidadari seperti apa nanti yang akan bisa? Bukan bidadari orientasi kita. Iya. Iya, Kiai Hanif, saya sangat menikmati perbincangan kita hari ini dan terima kasih sekali bisa berbincang-bincang. Iya, cuma ya begitulah ya. Betul. Bincang-bincang di Gen Islam Cinta podcast ini kita tidak hanya menampilkan sisi keseriusan, tapi juga ya tadi ada humor-humornya dan teman-teman Mas Hanif ini kiai milenial yang asik sebenarnya buat juga bisa diajak bercanda. Ya sekilas sih Kiai Hanif nih serius ya, tapi sebenarnya orangnya suka guyon juga. Ya, betul. Dan kalau Kiai Hanif sudah guyon, wah itu saya nggak berhenti juga gitu. Ya tapi untuk bisa mendapatkan guyon-guyonan Kiai Hanif ini nggak bisa hanya satu kali pertemuan, harus berkali-kali bertemu baru bisa dapat guyon. Gitu ya Kiai Hanif ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen
tahu nih seguyon apa gitu, selucu apa Kiai Hanif ini, ya harus rajin ikut kajiannya, ngobrol-ngobrol ya. kan gitu, Sering-sering ketemu. harus ya datanglah ke kajian Kiai Hanif, kan banyak kajian-kajian online ya gitu. Ini menarik banget sih Kiai Hanif. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan Ya, amin, amin. dan keberkahan. Ya, amin. Ya, semoga Kiai Hanif juga terus istiqomah atas pilihan yang sudah Kiai Hanif tekadkan gitu ya. Dan mudah-mudahan masternya udah selesai belum sih? Ini bimbingan tesis bab 3 sih Mas di UI. Bab 3. Berarti masih Saya ngambil ya beberapa bulan lagi. Ini semester terakhir lah, mudah-mudahan. target tahun ini. Target Ya mudah-mudahan lancar Kiai. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan Mohon lancar. doanya. Iya, saya tahu Kiai ini pasti sibuk ya. Saya itu pernah ada di titik yang saya ngerasa jenuh dengan kegiatan yang saya punya gitu. Karena ngerasa wah makan waktu, tenaga dan pikiran. Oh. Tapi kemudian saya tersadarkan Kiai dengan nasihat dari bapak saya. Kata bapak, orang seperti kamu ini punya syarat untuk jadi orang sibuk. Jadi jangan pernah berharap kamu bisa berhenti dari kesibukan. Oh, okay. Ya, semakin usiamu bertambah, semakin kesibukanmu bertambah juga. Semakin kamu kenal banyak orang, maka semakin kamu juga akan bertambah kesibukannya. Gitu. Okay. Jadi jangan pernah bercita-cita untuk berhenti dari kesibukan. Justru yang harus dipikirkan olehmu, kata bapak saya, adalah bagaimana bisa memanage kesibukan itu. Okay. Dan saya lihat Mas Hanif ini, Kiai Hanif ini sudah bisa memanage kesibukan itu dengan baik ya. Makanya kelihatan betul nggak ada beban, nggak ngerasa ini sebagai tekanan atau ini sebagai siksaan atau ini sebagai apalah-apalah kan gitu ya Kiai ya. Kayak gitu. Nah, itu Mas Adi udah bisa juga. Saya lihat kalau ketemu pasti bisa ketawa-ketawa. saya harus ketawa karena kalau saya nggak pancing ketawa ya Kiai Hanif pasti nggak ketawa. Nah, gimana Kiai Hanif biar kita bisa ngejalanin hidup ini seikhlas seperti Kiai Hanif menjalankan kehidupan sekarang ini? Gimana? Ya, sebenarnya saya juga masih belajar untuk hidup ikhlas ya, hidup senantiasa bahagia. Tapi mungkin dari kita sebenarnya sederhana aja. Bagaimana kita senantiasa mensyukuri apa yang ada di diri kita. Itu kami kira poin kunci supaya kita itu bisa bahagia, menjalani apa yang bisa kita jalani, dan kita punya orientasi untuk senantiasa berbuat baik dan meningkatkannya tanpa henti-henti. Karena kita bisa berbuat baik tanpa henti-henti itu juga sesuatu yang perlu disyukuri lagi. Jadi nggak ada habis-habisnya senantiasa mensyukuri dalam kebaikan dan kebaikan gitu. Itu mungkin sederhana, dan itu yang menjadi prinsip hidup yang dulu diajarkan oleh Kanjeng Nabi juga. Dia menyatakan bahwa kalau kita ingin bahagia ya coba lihat, kalau masalah urusan dunia lihat orang yang ada di bawahmu. Masih banyak orang yang mungkin sekarang kondisinya mungkin lebih di bawah kamu. Mungkin biar kita bisa mensyukuri kesehatan, lihatlah sebagian saudara-saudara kamu yang mungkin sekarang baru diuji sakit. Nah, tapi dalam segi kebaikan, lihatlah orang yang ada di atasmu. Bagaimana rajinnya orang-orang dulu, ulama-ulama kita. Mungkin juga teman-teman kita banyak yang lebih rajin lagi. Nah, kita harus terpacu untuk itu. Mungkin sebagian teman-teman kita ya amal ibadahnya lebih banyak lagi. Nah, kita harus melihat itu supaya kita senantiasa termotivasi untuk baik gitu. Tapi juga menikmati gitu. Nah, itu mungkin salah satu prinsip yang selama ini saya hidupi ya, saya pegang, sehingga untuk menjalani hidup sehari-hari ya serba bahagia, menikmati itu, dan senantiasa menikmati apa yang ada di diri kita tanpa membanding-bandingkan nikmat orang lain. Begitu aja, cukup sederhana sebenarnya Mas. Tapi bagaimana memaksimalkan apa yang kita berikan sampai apa yang masih kita bisa kita hirup dari nafas ini kan juga bentuk kenikmatan yang nyata di
diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga harus kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jadi harus selalu bersyukur. Harus bersyukur. Itu kunci. Oke Hanif, ini podcast spesial sekali hari ini. Saking spesialnya saya pakai peci, Oke. pakai baju koko, ya. Ya. Dan saya pengen podcast kali ini lebih spesial lagi dengan saya berharap Hanif bisa mendoakan teman-teman Gen Ya, Islam saling Cinta mendoakan ya, betul, di Mas. seluruh Indonesia. Kemudian saya juga pengen ya Hanif berkenan untuk memanjatkan doa untuk anak saya. Oh, Widadi, ya, iya. saling mendoakan. Saya kalau melihat Mas Edi menimang-nimang itu, saya bahagia dan ikut berdoa gitu. Mudah-mudahan Widadi juga jadi anak yang baik, Amin. anak yang soleh, bermanfaat, sebagaimana apa yang sudah dicontohkan oleh bapaknya, begitu bisa menggerakkan GIC di Indonesia. Itu kami kira itu prestasi yang luar biasa gitu. Saya juga banyak belajar dari Mas Edi, belajar banyak dari GIC gitu. Jadi sehingga kita saya kesini itu ya untuk belajar itu tadi. Oh enggak, Tapi justru sudah, kita malah ya. sudah saya pelajari ini podcastnya ini, bagaimana mengemas acara ini. Ini sudah saya masukkan di memori saya. Nanti tinggal saya copy paste di Darussunnah. Harus. Oke, Dan itu saya yakin Darussunnah juga punya ya kekayaan SDM yang sebenarnya melebihi dari apa yang dipunya oleh Gerakan Islam Cinta, hanya tinggal dimulai saja gitu. Oke, mohon berkenan kita tutup podcast kita di sesi ini. Ini sangat spesial dengan doa dari Hanif. Kita doa bareng aja Mas, kita doa bareng, kita dipimpin oleh Hanif. Kita saya dan teman-teman di sini mengamini. Silakan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ada manfaatnya, menginspirasi banyak orang, dan kita pribadi untuk menjadi figur-figur yang lebih baik, termasuk menjalankan podcast ini ya dalam rangka ibadah, dakwah, sehingga apa yang kita kerjakan mungkin dari pagi ya sampai sore ini semuanya bernilai ibadah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil anhar wa ashabil akhyar adada ni'amihi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana min ahli العلم وللخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر وللضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hanif, terima kasih banyak Sama-sama, terima atas kasih doa juga yang sudah dipanjatkan tadi. Ya, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
jaga kesehatan, Kiai. Ya, insya Allah. Kita masih Itu juga. butuh orang-orang seperti Kiai Hanif yang tidak hanya mencerahkan, tapi juga menyejukkan. Ya, dan saya rasa semangat kecintaan Kiai Hanif terhadap ilmu ini juga harus diikuti ya oleh teman-teman muda lainnya gitu, Ya, bahwa orientasi kuliah itu bukan hanya semata-mata mengejar gelar, Betul. tapi juga ada kecintaan, tapi lebih dari itu, bahwa ada kecintaan kita terhadap ilmu. Nah, termasuk yang lain ya. Orientasinya bukan bidadari apalah gitu ya. Boleh Baik, kita terima tutup. kasih, Mas Edi. Alhamdulillah.